Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Dwi di Mimbar Gemar Online GSCA Priil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pada hari ini Kamis 27 Januari 2022. Pagi ini saya terberkati oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ke 18. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini di ayat 1 sampai ke 8 sampai ke 19a, itu menceritakan tentang pertobatan Saulus. Satu hal penting yang menjadi berkat bagi saya merasa terberkati luar biasa, itu di ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Lalu pergilah Ananias di situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Amin. Firman Tuhan pagi hari ini yang mengisahkan tentang Saulus yang bertobat, itu saya beri judul benci menjadi cinta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dapat membacanya di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat 1 sampai 19 itu dalam diri Saulus dengan berkorbar-korbarnya, dia mencari orang-orang pengikut Kristus untuk menganiaya dengan kekuasaannya dan kekuatan yang legal diberikan kepadanya. Dengan sadis Saulus mencari pengikut-pengikut Kristus untuk dianiaya, dibunuh. Tetapi apa yang terjadi pada Saulus? Keadaan berbalik. Ia memanggil Yesus sebagai Tuhan di ayat yang kelima, dan memasuki kota Damsyik dengan tidak bisa melihat. Dengan kata lain, Saulus menjadi buta karena kekejiannya, kejahatannya untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Akhirnya dia mengalami kebutaan. Tetapi di saat dia mengalami kebutaan, dia berjumpa dengan Yesus. Dia menurut jalan Tuhan, menanti perintah Tuhan selanjutnya tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Hingga sampai akhirnya Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus. Di situ mujizat Tuhan itu dinyatakan. Saulus dapat melihat lagi. Sebuah proses perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hati Saulus yang jahat menjadi baik. Yang buta matanya menjadi melihat. Akhirnya dalam sifat dan karakter Saulus yang tadinya benci, dia menjadi cinta, hingga sampai nama Saulus diubah menjadi Paulus. Pertobatan Paulus diawali oleh suatu pembalikan keadaan. Arogansi dan keyakinannya bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dapat dihancurkan melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan transformasi radikal di dalam diri Paulus. Salah satu bukti pertobatannya adalah ia menggabungkan diri dengan jemaat di Damsyik. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan para pengikut Kristus, kemudian tinggal dalam persekutuan dengan mereka. Tak heran bila semua orang-orang di Damsyik itu merasa curiga kepada Saulus, karena di dalam hatinya heran
Kecurigaannya itu heran. Dulunya Saulus itu bila berjumpa dengan pengikut Tuhan dianiaya dan dibunuh. Tapi sekarang dia bersekutu bersama dengan orang-orang di Damsyik. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Damsyik waktu itu mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Saulus. Mengapa? Saulus berubah 180 derajat. Makanya dia heran begitu melihat Saulus bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, dia mengabarkan berita keselamatan, berita Tuhan kepada seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu yang terkasih, pemikiran maupun tingkah laku seseorang dapat berubah. Seperti yang dialami oleh Saulus yang dulunya menganiaya pengikut Kristus dan mengecewakan hati Tuhan, kemudian malah membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan, satu-satunya Tuhan juru selamat di dunia ini. Pemahaman dan komitmennya juga bertumbuh. Ia bahkan kemudian mempunyai murid-murid juga yang menyembah Kristus dan menyebarkan ajaran tentang kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang, baik diri kita sendiri, pasangan hidup kita, kekasih kita, mungkin bagi saudara-saudara yang berpacaran, anak-anak kita, saudara-saudara dekat kita, tetangga kanan kiri kita, dan siapapun juga yang kita jumpai. Betapa kuat kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus, rancangannya terhadap umatnya akan dinyatakan dalam diri seseorang tersebut. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk tetap setia, mencintai dan mengasihi semua orang. Jangan membenci. Saya ditegur oleh firman Tuhan karena karakter saya itu sulit untuk memaafkan. Tetapi saya belajar dan belajar lagi untuk tetap mencintai, mengasihi saudara-saudara saya, orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya tidak mengenangnya kesalahan mereka, tapi saya belajar untuk mengasihi, untuk memaafkan, untuk mencintai mereka, karena saya ingin dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus membuktikan kita pun telah mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus setiap hari, melalui doa, melalui firman-Nya, kita membacanya setiap hari. Kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Pasti kita mengalami perubahan dalam pribadi kita, sifat kita, karakter kita, hati kita, pikiran kita. Kita akan diubahkan. Dan juga kita berjumpa dengan teman-teman sesama kita, saudara kita. Namun melalui perjumpaan-perjumpaan yang kita alami itu dengan sesama manusia dan kehidupan kita sehari-hari, kita belajar untuk mengampuni dan melayani dengan kasih Tuhan. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara semuanya. Karena firman Tuhan ini juga menjadi berkat bagi saya, peringatan bagi saya untuk tetap mengasihi. Kiranya kita menghapuskan semuanya kesalahan yang pernah menyakiti kita, yang tadinya kita benci, kita ubah, kita menjadi cinta.
kita mengasihi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, melalui firman-Mu yang begitu indah ini Tuhan, telah memberikan pelajaran kepada kami yang berarti tentang kisah dari Saulus yang bertobat, yang dulunya memiliki karakter jahat, kejam. Tuhan ubahkan, Tuhan celikkan mata hatinya menjadi pengikut Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan kepada semua orang yang dijumpai. Kami ingin Tuhan, Engkau ubahkan hati kami, karakter kami, pikiran kami seperti Tuhan mengubahkan Saulus yang begitu kejam, sehingga 180 derajat Saulus bertobat dan memiliki Yesus di dalam hidupnya. Demikian juga kami Tuhan, Engkau telah memilih kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan dapat menjadikan kami, kita terbuka bagi sesama kami. Kami dapat mengasihi, mencintai mereka seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kami yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengasihi, merendah hati, dan juga Tuhan melayani sesama kami, melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini Tuhan belum reda Tuhan COVID-19, yang mana beritanya ada virus yang baru Tuhan yang disebut dengan Omikron. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami, lawat kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Engkau jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala virus. Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kekuatan pemerintahan kami untuk menghadapi masalah-masalah ini. Terlebih Tuhan, umat-Mu Tuhan, umat pilihan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan tumpangan tangan kepada kami semua. Lawatlah kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, dengan berkat-Mu yang dari kerajaan surga. Apapun yang terjadi Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan di depan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan siapapun Tuhan yang kami jumpai pada hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan dengan berkat-Mu dari kerajaan surga. Kiranya Tuhan Kau sertai kami sepanjang hari ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.